Kita seringkali mendengar istilah rumahku, surgaku. Ya, itu sangatlah benar. Rumah adalah tempat berlindung bagi manusia. Rumah juga merupakan tempat yang paling pertama dikenal oleh mayoritas manusia. Dan rumah juga tempat yang paling sering didiami dibanding tempat-tempat lainnya. Pada video kali ini, kita akan mempelajari mengenai rumah, yakni bagian-bagian rumah dan isi dari rumah dengan menggunakan bahasa Arab. Penasaran kan adik-adik semua? Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum adik-adik semua. Kaifa halukum? Semoga semuanya senantiasa sehat ya. Ketemu lagi nih bersama saya, Kak Arifa. Adik-adik pasti mau tahu kan bagian dan isi dari rumah dalam bahasa Arab? Jadi, yuk kita simak video ini sampai selesai. Untuk apa sih kita mempelajari rumah dalam bahasa Arab? Adik-adik, tujuan kita mempelajari mengenai baiti atau rumahku dalam video kali ini yaitu yang pertama, agar kita dapat mendengar audio mufrodat berbahasa Arab mengenai topik bait. Yang kedua, agar kita dapat bercakap menggunakan bahasa Arab mengenai topik baiti. Yang ketiga, agar kita mengetahui tarkib bahasa Arab mengenai topik baiti. Yang keempat, agar kita dapat membaca teks bahasa Arab mengenai topik baiti. Yang kelima, agar kita dapat menulis teks bahasa Arab mengenai topik baiti. Nah, adik-adik, pada pembahasan pertama ini kita akan mengenal beberapa mufrodat mengenai topik baiti. Diharapkan semuanya dapat memperhatikan ya. Dan alangkah baiknya kalian siapkan buku dan ballpoint untuk menulis mufrodat yang kakak sebutkan. Siap ya semuanya? Gurfatul maktab, ruang kerja. Maktabun, meja. Miklamatun, tempat pena. Sekali lagi ya. Gurfatul maktab, ruang kerja. Maktabun, meja. Miklamatun, tempat pena. Gurfatul akli, ruang makan. Maidatun, meja makan. Sohnun, piring. Sekali lagi ya. Gurfatun naumi, kamar. Sarirun, tempat tidur. Wisadatun, bantal. Sekali lagi ya. Gurfatun naumi, kamar. Sarirun, tempat tidur. Wisadatun, bantal. Gurfatul mudzakarah, ruang belajar. Kitabun, buku. Mirsamatun, pensil. Sekali lagi ya. Gurfatul mudzakarah, ruang belajar. Kitabun, buku. Mirsamatun, pensil. Gurfatul julus, ruang tamu. Mildodatun, meja tamu. Zahriyatun, vas bunga. Sekali lagi ya. Gurfatul julus, ruang tamu. Mindodatun, meja tamu. Zahriyatun, vas bunga.
Al-hamam, kamar mandi. Ma'un, air. Migrofatun, gayung. Sekali lagi ya. Al-hamam, kamar mandi. Ma'un, air. Migrofatun, gayung. Musola, tempat sholat. Misbahun, lampu. Sa'atun, jam. Matbahun, dapur. Ruzun, nasi. Syayun, teh. Al-hadiqotu, kebun. Zahrotun, bunga. Syajarotun, pohon. Sekali lagi ya. Al-hadiqotu, kebun. Zahrotun, bunga. Syajarotun, pohon. Wah, ternyata kita telah banyak sekali mengenal mufrodat bahasa Arab mengenai baiti. Pada pembahasan kedua ini, kita akan belajar mengenai al-hiwar atau percakapan. Nah, pada pembahasan ini kita akan mencoba bersama-sama meningkatkan keterampilan berbicara dengan bahasa Arab. Tentunya kalian semua inginkan terampil berbicara bahasa Arab dengan teman-teman kalian. Nah, agar kalian terbiasa untuk berbicara menggunakan bahasa Arab, silahkan kalian bermain peran untuk memperagakan percakapan berikut ini. Atau yang lebih baik, kalian mengajak teman untuk bersama-sama mendengarkan, menyimak percakapan berikut dan memperagakannya nanti. Sekarang, yuk kita simak percakapannya. Madza fil hammam? Fil hammami sobunun. Madza amamal bait? Amamal baiti hadiqatun. Man amamal madrasah? Amamal madrasati mudarrisun. Man fil maktabah? Fil maktabati muwazzafun. Liman dzalikal bait? Zalikal baitu li Utsman. Liman hadhil ghurfah? Hadhil ghurfah li Farhan. Setelah menyimak, jangan lupa untuk memperagakan ya. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Untuk lebih jelasnya, yuk kita segera perhatikan contoh-contoh berikut ini. Waro al baiti hadiqatun. Alas sariri wisadatun. Amamad darrajati sayyaratun. Kata yang bercetak tebal adalah khobar muqaddam. Kata yang bergaris bawah adalah mubtada muakhar. Bisa dilihat ya adik-adik tadi. Nah, susunan tersebut kebanyakan hanya berlaku untuk khobar yang berupa keterangan tepat. Lalu kenapa namanya khobar muqaddam mubtada muakhar? Karena dalam susunan tersebut khobar didahulukan terhadap mubtada. Sedangkan kalau kebiasaannya atau lazimnya mubtada itu selalu
pertama di awal, berada di awal, sedangkan khobar mengikuti. Nah, dalam susunan kali ini dibalik atau khobar yang diawalkan dan mubtada yang diakhirkan. Wah, mudah kan adik-adik? Nah, agar adik-adik tidak lupa dengan materi tersebut, maka harus sering-sering latihan ya. Sekarang yuk kita lanjut ke materi selanjutnya. Pada materi kali ini kita akan berlatih untuk meningkatkan kemahiran dalam membaca dan memahami teks bahasa Arab. Wah, kakak yakin setelah mempelajari ini kalian akan lebih pintar dan lebih mahir dalam memahami teks bahasa Arab. Baitu Ammi. Ismi Rosyad. Indi Amun wa ismuhu Sayyidut Taufiq. Wa huwa akhu Abi al-Kabir. Li Sayyidit Taufiq baitun kabirun wa jamilun. Wa huwa fi syari'i kalimaya rokmu samaniyatun wa sab'un Samarinda. Wa fil baiti tabaqus sufli wa tabaqul ulya. Amamal baiti syajaratun kabiratun wahia syajaratu manja. Wa wara al baiti hadiqatun wasi'atun. Rumah pamanku. Namaku Rosyad. Aku mempunyai paman. Namanya Pak Taufik. Dan beliau adalah kakak ayahku. Pak Taufik memiliki rumah yang besar dan indah. Rumahnya di Jalan Kalimaya nomor 78 Samarinda. Di rumahnya ada lantai bawah dan lantai atas. Di depan rumah ada pohon yang besar. Dan itu adalah pohon mangga. Dan di belakang rumah ada kebun yang luas. Alhamdulillah, kita telah memahami teks bacaan bahasa Arab bersama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekarang, yuk kita lanjut ke pembahasan terakhir. Adik-adik, kita akan masuk ke pembahasan terakhir nih. Sekarang kakak akan mengajak kalian untuk meningkatkan kemahiran menulis teks berbahasa Arab. Nah, kalian harus menyiapkan buku dan ballpoint untuk menulis kata-kata atau kalimat yang kakak akan sampaikan. Nanti kakak akan menyebutkan beberapa kalimat, lalu kalian harus menulis kalimat tersebut ya. Oke, siap. Oke, kalimat pertama, fil gurfatil akli maidatun kabirotun. Lagi, fi gurfatil akli maidatun kabirotun. Sekali lagi, fi gurfatil akli maidatun
kabirotun. Kalimat yang kedua, waro'a gurfatil julus gurfatul mudzakarah. Lagi ya, waro'a gurfatil julus gurfatul mudzakarah. Sekali lagi, waro'a gurfatil julus gurfatul mudzakarah. Kalimat ketiga, wajanibal matbah hamam wal musola. Lagi, wajanibal matbah hamam wal musola. Sekali lagi, wajanibal matbah hamam wa musola. Oke, kalau sudah selesai, yuk kita cocokkan bersama-sama tulisan kalian. Bagaimana? Apakah di antara kalian masih ada yang salah menulisnya? Kalau masih ada yang salah, harus sering-sering berlatih ya. Alhamdulillah, pembelajaran kita telah selesai. Jadi, bagaimana tema pembelajaran kita kali ini adik-adik? Seru kan? Kita jadi mengetahui kosakata bahasa Arab mengenai rumah, berbincang-bincang mengenai rumah dengan bahasa Arab tentunya. Kita juga berlatih membaca dan menulis kalimat berbahasa Arab. Dan yang terakhir kita mempelajari khobar, muqaddam, dan mubtada muakhar. Alhamdulillah. Kakak harap kalian bisa terus berlatih, baik mendengar, berbicara, membaca, ataupun menulis. Baiklah adik-adik yang sangat kakak cintai, sekian penjelasan dari kakak mengenai topik baiti. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.